Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu dalam keadaan sehat semua ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, agar pembelajaran yang kita terima dapat bermanfaat. Berdoa selesai, tetap semangat belajar jarak jauh anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 3, aturan keselamatan di perjalanan. Muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Mari saksikan videonya. Hari Sabtu, Udin mengunjungi kebun binatang. Ia mengunjungi Taman Marga Satwa Ragunan yang berada di Jakarta Selatan. Udin pergi bersama ayah, ibu, dan kakak. Mereka berangkat pukul 7 naik bus. Coba kamu amati kalimat dalam cerita. Apakah kamu menemukan huruf kapital dan tanda titik? Keesokan harinya, teman-teman datang ke rumah Udin. Udin menceritakan pengalamannya ketika berkunjung ke Taman Marga Satwa Ragunan. Ayo, kita baca sama-sama cerita Udin berikut. Aku sangat senang mengunjungi Taman Marga Satwa Ragunan. Aku pergi bersama ayah, ibu, dan Kak Mutiara. Kami berangkat pukul 7 naik bus Transjakarta. Aku melihat banyak satwa di sana. Ada gajah, rusa, jerapah, ular, bekantan, dan banyak lagi. Kami juga melihat primata di pusat primata Smutser. Aku senang sekali berkunjung ke sana. Apakah kamu menemukan huruf kapital dan tanda titik pada kalimat dalam cerita Udin? Saat sedang bercerita, Udin diminta ibu membeli jagung bakar. Jagung bakar dijual di perempatan tidak jauh dari rumah. Ibu berpesan agar Udin membeli jagung bakar Pak Muhammad Bayu. Pak M. Bayu merupakan tetangga Udin. Jagung bakar Pak M. Bayu lebih enak di antara jagung bakar yang lain. Udin menuju perempatan dengan menggunakan sepeda. Udin mematuhi aturan naik sepeda. Udin naik sepeda dengan hati-hati. Ia selalu memperhatikan suasana dan benda-benda di sekitar dengan baik. Udin juga memakai alas kaki ketika mengayuh pedal sepeda. Udin selalu mengendarai sepedanya di sisi kiri jalan dan tidak lupa memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Udin menyadari arti pentingnya keselamatan. Apakah kamu menemukan huruf kapital dan tanda titik pada kalimat dalam cerita? Nah, ini dia penggunaan huruf kapital dan tanda titik yang terdapat dalam cerita Udin.
Penggunaan dan penulisan huruf kapital dan tanda titik mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Ayo kita ingat kembali penggunaan huruf kapital dan tanda titik pada teks. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama awal kalimat, huruf pertama nama orang, huruf pertama nama negara, suku, dan bahasa, huruf pertama nama bulan, hari, dan hari besar, serta huruf pertama pada nama tempat, wilayah, atau objek wisata. Nah, kalau penggunaan dan penulisan tanda titik aturannya adalah sebagai berikut. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat yang bukan kalimat pertanyaan atau seruan. Kemudian, tanda titik digunakan pada akhir singkatan nama orang, akhir singkatan gelar, pangkat, jabatan, dan sapaan, sebagai pemisah angka pada jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu, serta sebagai pemisah bilangan ribuan dan kelipatannya. Contoh penggunaan dan penulisan huruf kapital dan tanda titik bisa kamu lihat pada tengah-tengah tabel. Nah, sekarang masih ingatkah kamu dengan kalimat tanya? Kalimat tanya biasanya diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Nah, ini dia contohnya. Ada kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kamu dapat menyingkatnya menjadi adik Simba. Coba kamu ingat-ingat kembali apa saja kegunaan kalimat tanya tersebut ya. Selesai bercerita, Udin dan teman-teman mendengar suara radio. Ayah Udin suka mendengarkan siaran radio yang menyiarkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya. Teman-teman sangat senang mendengarnya. Mereka bisa belajar dari siaran radio. Mereka pun bernyanyi bersama. Mereka belajar dengan rukun. Udin dan teman-teman menunjukkan sikap bersatu. Udin dan teman-teman berbeda jenis kelamin. Mereka juga berbeda suku bangsa dan agama. Walaupun berbeda, Udin dan teman-teman bermain dengan akur. Sikap mereka mencerminkan sikap hidup rukun dalam keberagaman. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keberagaman. Apakah kamu pernah mendengar istilah Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia. Artinya berbeda-beda tetapi tetap bersatu. Indonesia memiliki keberagaman budaya, ras, suku bangsa, agama, dan bahasa. Keberagaman tersebut menimbulkan banyak perbedaan. Akan tetapi, perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk memelihara persatuan. Keberagaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan
yang dimiliki bangsa Indonesia. Untuk itu, keistimewaan tersebut harus kita jaga dengan menerapkan sikap bersatu. Ayo anak-anak, kerjakan soal-soal latihan berikut ini. Jawablah dengan jujur dan mandiri. Tidak boleh ditulisi oleh ayah, ibu, atau yang lain.